Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Apa kabar semuanya Mirados? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan dan di tengah lockdown ataupun PSBB, yang mana pandemi corona masih menyelimuti dunia, baik di Indonesia maupun di India. Semoga saja perlahan demi perlahan, bahkan kita juga berharap segera pandemi ini segera berakhir. Tentunya semuanya atas ikhtiar kita Merdos sekalian, dan juga doa kita sekalian. Baik Merdos sekalian, kali ini saya ingin mencoba membahas salah satu agama yang bisa dikatakan lahir di India, khususnya di negara bagian Punjab. Agama apakah itu? Yaitu ini adalah agama Sikh. Merdos sekalian, mungkin ada yang asing mendengarkan kata ataupun agama yang bernama Sikh ini, tapi ada juga mungkin yang sudah kenal terkait agama ini, apalagi kalau mungkin pencinta film Bollywood ataupun sudah tahu terkait beberapa hal tentang India, termasuk agama itu sendiri. Oke, saya ingin coba jelaskan secara singkat agama ini, dan semoga saja ini dapat menambah pengetahuan Merdos sekalian terkait keunikan yang ada di India Dan salah satunya yaitu adanya agama Sikh. Oke. Yang pertama nih, dari segi sejarah agama Sikh ini ataupun Sikhisme ini didirikan di wilayah Punjab India, yang mana sekarang sudah menjadi negara bagian Punjab, yang mana agama ini lahir pada abad ke-15, yaitu sekitar 1400-an, yang mana didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji. Konon agama ini berdasarkan dari literatur yang saya dapat, ini merupakan pecahan dari agama Hindu, dan bahkan Merdos sekalian, agama ini memiliki keterkaitan bahkan ataupun bisa dikatakan kesamaan dengan agama Islam itu sendiri, tidak hanya agama Hindu Jadi itu dari segi sejarah secara singkat. Nah, dari segi ketuhanannya Sikhisme ataupun agama Sikh ini adalah agama monoteistik monoteistik ataupun agama yang mengakui Tuhan yang satu, yang mana kepercayaan dasar Sikh ini diwakili dalam sebuah frasa yang disebut dengan Ek Onkar, yaitu satu Tuhan yang mana ini kurang lebih bisa saya katakan kesamaan juga dengan yang namanya agama Islam, yaitu adanya kita yang disebut dengan satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah Oke, dari segi kitab suci sumber dari kitab suci agama Sikh ini yaitu Guru Granth Sahib, yang mana ini didasarkan dari ajaran Guru Nanak, yang mana adalah guru pertama dari agama Sikh ini pada tahun 1469 sampai 1539 Beliau yang bernama Guru Nanak ini, dan 9 guru yang lainnya yang menggantikan beliau. Nah, guru ke-10 dan guru terakhir itu bernama Guru Gobind Singh, yang mana beliau menyebut bahwasannya kitab suci agama Sikh yaitu Guru Granth Sahib sebagai penggantinya, dan mengakhiri garis keturunan guru manusia dan menjadikan kitab suci sebagai pedoman spiritual agama Sikh secara abadi. Oke, jadi nama kitab sucinya ini adalah Guru Granth Sahib, yang mana ini berdasarkan dari beberapa ajaran yang disampaikan oleh Guru Nanak serta ke-9 guru yang lainnya. Jadi memang di Sikh ini ada 10 guru Merdos sekalian. Yang pertama Guru Nanak dan yang terakhir itu Guru Gobind Singh dan akhirnya menjadikan Guru Granth Sahib sebagai kitab suci mereka. Kalau dari sejumlah pengikutnya agama ini karena memang ini berasal dari India tapi memang sudah tersebar ke beberapa negara para bisa dikatakan ekspatriat mereka ataupun warga keturunan dari Sikh ataupun Punjab ini. Jadi Sikhisme ini adalah agama konon terorganisir kelima terbesar di dunia, dan secara keseluruhan agama terbesar ke-9 di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia. Nah, memang sebagian besar yang menganut agama Sikh ini berada di India, yaitu sekitar 24 juta,
yang mana ini hanya sekitar 1,72% dari total populasi India yang kurang lebih 1,3 miliar, yang mana ini menandakan bahwasannya 77% ya penganut agama Sikh itu berada di India. Adapun selebihnya itu menyebar di beberapa negara, baik itu di negara Asia Tenggara, Asia Timur, di Eropa, di Amerika, di Kanada ya. Nah, kalau di sini saya mendapatkan beberapa angka. Kalau di Amerika Serikat itu jumlah penganut Sikh ada sekitar 500.000 sampai 700.000. Di Kanada ada sekitar 470.000. Dan di Indonesia sendiri, di negara kita tuh ada kurang lebih 10.000 Meredos sekalian. Oke, mungkin Meredos sekalian pernah ketemu ya dari komunitas mereka, bahkan mungkin pernah melihat tempat ibadah mereka. Oke, kita berbicara sekarang terkait tempat ibadah ya. Untuk tempat ibadah mereka ya, agama Sikh itu dikenal dengan nama Gurdwara ya. Yang mana Gurdwara ini artinya adalah pintu menuju Tuhan. Yang mana biasanya sama seperti dalam agama Islam ya, untuk pria dan wanita itu tempat duduknya terpisah. Dan seperti dalam video saya yang pernah saya posting ya, tempat yang bisa dikatakan tersuci ibaratnya kaum muslimin ataupun orang Islam itu ya untuk agama Sikh, yaitu di Golden Temple yang ada di Amritsar di negara bagian Punjab, India. Oke, bisa ditonton videonya. Dan kita juga akan membicarakan apa saja sih ajaran dari agama Sikh ini secara singkat. Baik Meredos sekalian, kita akan berbicara terkait ajaran agama Sikh ini, yaitu keyakinan mendasar agama Sikh ini diartikulasikan ataupun disampaikan dalam kitab sucinya tadi Guru Granth Sahib, yang mana di sana berisikan juga ada di sana iman ya, meditasi atas nama satu pencipta ya, persatuan Tuhan ya, persatuan ilahi, kesetaraan antara umat manusia, pelayanan tanpa pamrih ya, mengusahakan keadilan untuk kepentingan dan kemakmuran bagi semua, dan perilaku jujur dalam menjalani rumah tangga. Ya, selain itu juga ya, Sikhisme menekankan Simran. Nah, ini apa nih Simran? Simran ini mungkin yang pernah saya juga lihat di video saya sebelumnya ya, yaitu ketika saya berada di Golden Temple, adanya di sana meditasi dengan kata-kata dari Guru Granth Sahib ataupun kitab sucinya yang dapat diekspresikan dalam bentuk musikal melalui kirtan atau secara internal melalui nam japo, ulangi nama Tuhan, ataupun kalau di Islam itu kita berzikir ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ini adalah sebagai sarana untuk merasakan kehadiran Tuhan. Jadi mereka menggunakan musikal ya untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan ini mengajarkan pengikutnya juga agama Sikh ini untuk mengubah 5 pencuri dalam kehidupan. Apa saja 5 pencuri dalam kehidupan ya? Yang pertama itu adalah hawa nafsu, yang kedua adalah kemarahan, yang ketiga adalah keserakahan, yang keempat adalah keterikatan, dan yang kelima adalah ego diri. Oke. Nah, yang menarik Meredos sekalian, orang Sikh itu bisa dilihat dari penampilan mereka ya, dari penampilan mereka, karena memang ajaran ini disebut dengan 5K ya. Nah, jadi 5K ini memang diajarkan ataupun diperintahkan oleh guru dari agama Sikh itu ya, khususnya guru ke-10 ya, Guru Gobind Singh, yang mana orang Sikh kadang menggunakannya ya, salah satu ataupun bahkan lebih. Nah, K yang pertama itu yaitu kesh, Meredos sekalian. Kesh, K-E-S-H ya. Ini adalah rambut panjang yang tidak dicukur, yang dilindungi oleh dastar, atau yang lebih populer kita sebut dengan yang namanya turban. Ya, dastar ini dikenakan oleh pria dan beberapa juga dikenakan oleh wanita untuk menutupi rambut panjang mereka. Ya, tetapi kebanyakan wanita tetap memanjangkan rambutnya selayaknya, namun membiarkannya terbuka ya. Ini biasanya pada wanita Sikh memang ada seperti itu. Ya, kecuali ketika mereka masuk Gurdwara ataupun tempat ibadah mereka.
Jadi kalau masuk tempat ibadah mereka itu Meredos, baik perempuan maupun laki-laki itu harus menutup istilahnya rambut mereka. Jadi memang orang Sikh itu Meredos sekalian, konon diharuskan khususnya untuk pria ya, untuk menumbuhkan rambutnya, baik yang ada di kepala ini ya, rambut kita ya, yang ada di atas ini, termasuk juga Meredos sekalian itu janggut dan brewok itu harus ditumbuhkan ya. Ini sebagai wujud ya, yang saya baca dari literatur yang saya dapatkan, yaitu untuk merawat rambut, untuk mempromosikan kesetaraan, dan juga sebagai identitas agama dan wujud ketaatan beragama. Jadi kalau orang Sikh itu memang rata-rata mereka menggunakan turban. Jadi turban ini mirip ya seperti sorban Meredos sekalian kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita sudah berada di India, kita bisa membedakannya antara sorban orang Sikh dengan surban orang yang Muslim Meredos sekalian. Ya, jadi itu salah satu ciri khas mereka, dan itu bisa berwarna-warni ya, bisa berwarna-warna ya, dan banyak sekali warnanya, hitam, merah, putih, bahkan pink sekalipun juga ada Meredos sekalian. Oke, yang kedua Meredos sekalian, yang kedua yang menjadi bagian dari ajaran agama Sikh yang biasanya digunakan oleh penganutnya yaitu Kangha. Kangha ini adalah sisir kayu kecil yang dimaksudkan untuk menjaga rambut disisir ya, rapi dalam 2 kali sehari. Nah, konon filosofinya ini adalah menunjukkan akan pentingnya sebuah kedisiplinan, kebersihan ya, yang mana ini merupakan cara hidup bagi penganut agama Sikh agar menjaga rambut mereka tetap sehat, bersih, istilahnya mengkilau ya, dan pastinya bebas dari yang namanya penyakit-penyakit rambut itu sendiri. Jadi mereka juga diminta untuk melakukan yang namanya sisir, tapi khusus dengan menggunakan sisir kayu kecil Meredos sekalian. Oke. Hal yang ketiga yang menjadi ciri khas juga yang bisa kita lihat ini ya secara langsung, selain tadi turban. Nah, yang menjadi ciri khas orang Sikh yaitu mereka menggunakan yang namanya kara Meredos sekalian. Kara itu adalah gelang besi yang paling sering dipakai biasanya oleh orang Sikh. Jadi gelang besinya ini warnanya memang metal saja, metalik seperti itu, dan bentuknya bulat ya. Itu biasanya digunakan sebagai wujud ya kedisiplinan atas apa ya tugas dari Tuhan ya, dan juga sebagai pengingat bagi mereka yang beragama Sikh akan misi mereka di atas bumi, dan mereka juga harus melakukan kebenaran dan melakukan segala tindakan itu dengan tindakan-tindakan yang istilahnya jujur dan benar. Oke. Ini alhamdulillah hujan nih di New Delhi. Wah. Tapi saya ambil jemuran sebentar ya Meredos ya, sebentar. Alhamdulillah Meredos sekalian, hari ini kita mendapatkan hujan lebat. Semoga hujan ini menjadi berkah ya. Allahumma shayban nafian, Allahumma shayban nafian, Allahumma shayban nafian. Karena memang di India itu jarang hujan Meredos sekalian. Apalagi kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan dan sudah menuju ke musim panas ya. Ya panas panas biasanya cuacanya gitu ya. Dengan adanya hujan ini ya bisa terobati lah, bisa terkurangi panas yang ada. Oke, mari kita lanjutkan Meredos sekalian. Tadi kita sudah membahas terkait gelang besi yang biasanya istilahnya digunakan oleh mereka yang beragama Sikh. Dan memang ketika saya pergi ke Amritsar di Golden Temple itu banyak sekali yang jual gelang besi itu. Dan memang harganya bervariasi, ada yang sekitar 60 rupiah, 12.000 rupiah, 100 rupiah, 20.000 rupiah, ada juga yang 150 rupiah atau 30.000 rupiah, dan itu memang metalnya itu, gelangnya itu memang kuat gitu ya. Gelangnya itu kuat. Nanti Meredos lihat aja, kalau ada orang Sikh pasti biasanya pakai gelang itu. Nah, oke, kita lanjutkan Meredos sekalian. Nah, yang keempat yang menjadi ajaran dari kaum Sikh yaitu adalah kachera. Ini adalah pakaian dalam khusus untuk pria dan wanita.
ini bukan sekedar pakaian dalam merdos, karena di sini juga karena ini merupakan ajaran agama Sikh ya, ini juga memiliki sebuah filosofi ya. Jadi kacera ini adalah sebagai simbol dari kesederhanaan ya, kesederhanaan dari orang Sikh, dan ini juga mengingatkan ya bagi penganutnya untuk menjaga kejujuran mereka ya, amanat ya, menjaga amanah ya. Dan juga ini juga menunjukkan bahwasannya mereka memiliki suatu kesatuan, persatuan ya terhadap Tuhan mereka. Dan juga yang paling penting adalah mereka untuk menjaga kesetiaan mereka dalam berumah tangga, alias tidak melakukan yang namanya seks ya ataupun zina di luar pernikahan. Oke. Yang mana hal ini ya biasanya ketika mereka menikah disaksikan ataupun dipersaksikan di depan kitab suci guru Grand Sahib ya. Mungkin kalau kayak kita di Islam dan mungkin juga di agama Kristen ya, ketika bersumpah itu kan juga menggunakan kitab suci. Oke. Yang kelima nih merdos sekalian, yaitu yang kelima ya, orang Sikh biasanya mereka khususnya biasanya yang di Punjab ya. Masih sering juga kadang saya juga menemukan di Delhi, yaitu mereka menggunakan kirpan. Kirpan ini yaitu belati pendek. Belati pendek, jadi belati ya pisau gitu tapi pendek yang agak melengkung ya, seperti video gambar yang ada di sini. Jadi kirpan ini adalah biasanya digunakan di pinggang ya, ditaruh di samping dari pinggang itu sendiri, yang mana ini bisa dikatakan wajib bagi penganut agama Sikh ya, yang mana ini menunjukkan suatu wujud kedermawanan dan juga sebagai pelayanan terhadap kemanusiaan dan juga terhadap keadilan ya. Dan ini juga sebagai wujud bagaimana kewajiban mereka untuk melindungi mereka kaum lemah dan mempromosikan keadilan bagi semuanya. Dan Mas Agus ini bisa nggak digunakan untuk, jangan-jangan nih Mas Agus nanti digunakan untuk hal-hal yang berbahaya. Jadi memang menurut ajaran yang di sini seperti yang sampaikan tadi, juga ini ya hanya bisa digunakan sebagai pertahanan saja merdos sekalian. Namun memang karena kirpan ini dianggap sebagai senjata tajam, di beberapa negara memang secara publik dilarang untuk menggunakan, khususnya mungkin di beberapa negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, seperti di Kanada. Saya kurang tahu, mungkin juga di Indonesia ya memang ada ya. Jadi memang kirpan ini ada yang menggunakan, ada juga yang tidak ya. Jadi mereka kadang kalau yang ada di Amritsar, Punjab itu rata-rata mereka masih menggunakan merdos sekalian. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan singkat kita, sederhana kita terkait agama Sikh ini. Semoga menambah pengetahuan, dan kalaupun ada yang salah ya mohon diluruskan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Bahut syukriya, terima kasih. Firminenge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hujan berkah di New Delhi. Bisa lihat nih. Uhuy. Dah.